نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى شيخ مقبل: وهكذا أنصحك بالتخصص بعد أن تلم بما تحتاج إليه من العلوم الدينية. Demikian juga aku nasihatkan kepada engkau agar takhassus. Takhassus itu mendalami satu bidang. Ya. Spesialis bahasa kitanya. Agar mendalami spesialis. Takhassus. Setelah mantap, ya. Setelah menekuni, ba'da an talumma bima tahtaj ilaihi minal ulum ad-diniyah, setelah engkau menekuni segala macam ilmu yang engkau butuhkan dari ilmu-ilmu agama ini tadi. Jadi ya ikhwan, bagi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, kalau dia mau berhasil dalam menuntut ilmu, antum pelajari dulu seluruh bidang ilmu walaupun sedikit. Ya. Misalkan antum pelajari nahwu, faham? Sharaf, faham? Nah. Kemudian antum pelajari juga tauhid, antum pelajari fikih, dan antum pelajari ilmu-ilmu yang lain. Semuanya sudah antum pelajari. Biasanya antum akan memiliki kecondongan. Antum akan memiliki sesuatu yang paling antum sukai. Ilmu apa itu? Nah, ketika antum memiliki kecondongan pada salah satu bidang, antum takhasuslah di situ. Tekuni. Berarti itu ilmu yang paling antum sukai, paling antum senangi. Nah, itu muncul dari diri sendiri, dari jiwa seseorang. Namun kapan ini tadi? Setelah antalumma bima tahtaju ilaihi minal ulum ad-diniyah. Jangan antum takhasus satu bidang, misalnya contoh, antum takhasus di tajwid saja, dan antum tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti sorof, tidak belajar tauhid secara rinci, juga tidak belajar usul fikih, tidak belajar ilmu mustalah. Nah, yang seperti ini membuat antum lemah, nakis. Ya. Antum mungkin pandai ilmu qiraah, ilmu tajwid, bacaan yang mutqin, namun antum lemah nanti dalam bab bidang ilmu yang lain. Nah, itu semua akan menyebabkan antum kelemahan, ya, tidak kematangan dalam ilmu. Kenapa? Karena ilmu tadi memiliki satu sama lain, punya keterikatan, ya, murakkab. Ilmu ini ada hubungan dengan ilmu ini hubungannya dengan ini. Kita baca keterangan Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Li'anna at-taliba idza takhassasa fi fannin aw fannain min al-ulumi asy-syar'iyyah ihtamma bihi wa karrasa juhdahu fihi fayastafidu wa yulimma bihi wa yanfa'ullahu bihi fi hadzal fan alladhi takhassasa fihi. Dikarenakan seorang talib apabila dia takhassus mendalami satu bidang ilmu atau dalam dua bidang ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, ihtamma bihi, maka dia akan punya perhatian besar terhadap ilmu yang dia dalam ini tadi, yang dia takhasus tadi. Wa karrasa juhdahu fi, maka dia akan memfokuskan kesungguh-sungguhan dia pada bidang ilmu yang akan dia takhasus tadi. Fa yastafidu wa yulimma bihi, sehingga dia pun bisa mengambil faedah dan juga menekuninya. Wa yanfa'ullahu bihi fi hadzal fan alladzi takhassasa fihi, sehingga dia pun mendapatkan kemanfaatan, ya, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemanfaatan dengan perantara dia
pada bidang yang dia takhasus tadi. Walakin hadza kulluhu kama qala syekhuna rahimahullah ba'da an talumma bima tahtaju ilaihi minal ulumid diniyah. Akan tetapi ini semua dilakukan kapan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, setelah engkau menekuni segala sesuatu bidang yang engkau butuhkan dari ilmu agama ini tadi. Tekuni dulu bahasa Arabnya, gitu loh. Mantapkan dulu bahasa Arabnya, mantapkan dulu sorofnya tadi. Antum sudah bisa baca kitab, sudah ngerti qawaid-qawaid dulu kok. Antum tekuni ilmu tauhid, akidah, babul asma wa sifat. Kemudian antum tekuni juga ilmu fikih. Antum tekuni ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah, usul tafsir, qawaid tafsir. Kemudian antum tekuni juga ilmu mustalah hadis. Dari bidang-bidang ilmu ini tadi antum tekuni, ya. Maka antum akan muncul biasanya kecintaan, kemapanan di salah satu bidang. Ternyata pada diri antum ini lebih condong, lebih seneng, lebih tertarik pada bidang ilmu usul tafsir misalkan. Maka antum tekuni, perdalami bidang-bidangnya, selak beluknya, ilmu yang ada, kitab-kitab yang ada, antum kaji, antum pelajari. Maka nanti antum akan menjadi orang yang mutakhassis fi hadzal fan. Orang yang mumpuni, orang yang mateng. Dan itu bisa ya ikhwan? Ya bisa. Ya, makanya kalau kita belajar di Yaman, kita belajar dulu untuk pemula tadi. Jadi antum belajar ilmu bahasa Arab, lughah, antum belajar ilmu tajwid, antum belajar ilmu mustalah, antum belajar fikih, usul fikih, tauhid dan yang lainnya. Biasanya kalau di Yaman paling tidak, kalau antum sudah punya bekal, ya dalam waktu insya Allah 3-4 tahun itu sudah insya Allah bisa. Ya, kalau antum sudah belajar di Indonesia ya, antum sudah mumpuni di Indonesianya tadi, antum sudah punya bekal, di Yaman mungkin 3-4 tahun antum sudah bisa pelajari seluruh bidang ini tadi. Sehingga masuk tahun ke 4 tahun ke atas, masuk 5, 6, 7, antum bisa takhasus. Antum tekuni salah satu dari bidang ilmu yang ada, itu mantap ya. Jelas? Kalau ana pribadi jujuran, ana tidak ada bidang ilmu yang ana takhasus tekuni gitu loh, tapi alhamdulillah ana bisa mendapatkan semuanya. Jadi kalau ditanya Ustaz Abdurrahman mutakhasis bidang apa, tak ada. Ya, misalkan takhasus dalam hadis. Tapi alhamdulillah, ana bukan orang yang bodoh dalam bidang ilmu mustalah. Dalam bab tauhid, bab akidah, bab usul fikih, qawaid fiqhiyah, usul tafsir, semuanya dipelajari. Cuman dikarenakan waktu yang singkat, ana belajar di Indonesia cuma 5 tahun, ana belajar di Yaman cuma 3 tahun. Ya, Indonesia tuh 5 tahun ya, paling cuma untuk cari bekal-bekal aja lah, gitu loh. Sehingga kalau ke Yaman tuh nggak pelangak-pelongok lah. Cuma lumayan lah di Indonesia kan, sudah ada gambaran gitu loh. Kemudian di Yaman yang ngulang murojaah gitu loh. Karena waktu yang singkat 3 tahun, jadi tidak terlalu banyak pelajaran yang diserap gitu loh. Tapi belajar, karena mustalah sempat belajar, kemudian usul fikih juga belajar, qawaid fikih pernah belajar, usul tafsir pernah, kemudian mustalah, tauhid, akidah itu belajar, nahwu, shorof, tajwid juga belajar, sempat belajar tajwid, ya, tapi tidak banyak. Dulu sempat 2 kitab kalau nggak salah ikut tajwid, ya, belajar, cuma tidak terlalu tekuni, ya, difahami. Mustalah banyak anak dapat belajar Baiquniyah, sampai beberapa guru Baiquniyah itu 2-3 kali hatam. Kemudian yang kayaknya ilmu alat yang paling banyak di Yaman sempat anak belajar itu mustalah. Hatta di Indonesia juga guru anak dulu namanya Ustaz Afifuddin, beliau mumpuni dalam bab mustalah. Ya, dalam bab mustalah beliau mubarriz, menonjol. Anak di Indonesia sempat belajar mustalah seperti Baiquniyah, kemudian Ikhtisar Ulumil Hadits Ibnu Katsir, kemudian Muqidhah Az-Zahabi, Nuzhatun Nadhar, Ibnu Hajar, itu sempat ya di Indonesia. Kemudian Dhabit Jarh wa Ta'dil ketika di Indonesia. Kemudian ketika di Yaman
Baiquniyah itu kalau tidak salah 2 atau 3 kali hatam. Ya, Baiquniyah. Kemudian Ikhtisar Ulumul Hadis itu 2 kali hatam. 2 kali hatam, 2 kali tamat dengan guru yang berbeda. Muqidhah sekali tamat. Sempat belajar juga Dalailul Istishhad, Syahwahid wal Mutaba'at, penguat. Sempat belajar juga Nuzhatun Nadhar. Sempat belajar Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Itu lumayan di Yaman. Adapun masalah tauhid, lumayan. Akidah, tauhid itu banyak dari risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sempat kita hatamkan. Juga Akidah Wasithiyah 2 kali hatam mana? Al-Harras itu Syarah Al-Harras 2 kali hatam. Lumatul I'tiqad dengan guru yang berbeda ya, dengan guru yang berbeda. Kadang anak ikut pelajaran Syekh fulan, selesai anak ikut juga pelajaran Syekh fulan. Ulang lagi enggak masalah. Gitu loh. Sehari itu kadang kalau dulu sempat di Yaman kadang dars khos itu sempat sehari kadang sampai 5 pelajaran. Ya, 5 pelajaran. Kadang 6, 5 dalam sehari. Karena memang dulu darsnya banyak, jadi pada subuh itu sudah belajar. Matahari terbit, belajar usul fikih. Usul fikih sampai jam 7:15. Istirahat, makan, nanti jam 8 masuk. Dars di masjid, halqatul Quran. Halqah majlis Al-Quran, ngafal, setoran. Sampai jam 9. Nah, jam 9 itu kadang ada dars. Anak ikut juga dars. Nah, antaranya dari jam 9 sampai zuhur itu paling tidak ada 2 pelajaran yang sempat anak ikut. Ya, kadang 2, kadang 3, kadang 2, kadang 3. Minimalnya 1. Rata-ratanya 2 kitab. Ba'da zuhur orang-orang makan kadang, anak tidak makan. Ya, anak kadang ikut dars fiqhiyah ba'da zuhur. Kemudian paling selesai jam 2 siang pulang ke asrama, sempat tidur siang jam 2 sampai asar, istirahat dulu ya. Jam 3 udah turun duluan berangkat ke masjid. Kemudian ba'da asar dars am. Setelah dars am itu ada dars biasanya sama Syekh Yasin. Kadang dulu terakhir anak pelajaran Syarah Aqidah Thahawiyah. Dars sama beliau. Selesai itu enggak selesai. Kadang masih ada pelajaran lain ya. Ada pelajaran lain seperti bab mustalah. Enggak, pelajaran lain dulu kadang ada usul sunnah Imam Ahmad atau apa gitu. Intinya ba'da asar itu, setelah asar itu masih dapat 2 pelajaran khas. Kemudian dars maghrib, darsnya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu ngajar setiap waktu sholat. Ba'da zuhur beliau ngajar, ba'da asar beliau ngajar, ba'da maghrib beliau ngajar. Ba'da isya orang pulang, ada yang murojaah di masjid, ada yang baca Al-Quran dan yang lainnya. Kalau ada pelajaran, anak ikut pelajaran. Kadang pelajaran mustalah lah, kadang pelajaran tauhid dan yang semisalnya ba'da salat isya. Kalau tidak ada ya sudah istirahat sampai jam 9 malam. Itulah kehidupan aktivitas dulu ketika di Darul Hadis Al-Fiyush Yaman. Memang untuk wilayah Yaman Selatan ya, untuk wilayah Yaman Selatan Janub, markiz yang paling banyak durusnya markiz Syekh Abdurrahman pada waktu itu, yang sekarang diampu oleh Syekh Abdullah Mar'i. Ya memang kalau mau nuntut ilmu itu ya ikhwan, jangan disia-siakan waktu. Kesempatan belum tentu datang 2 kali ya, belum tentu datang 2 kali. Antum kalau sudah pulang ke Indonesia, udah belajar di Yaman, biasanya akan ditokohkan oleh orang ya. Orang akan bilang, wah ini ustadz pulang dari Yaman ya, banyak ilmunya. Biasanya dikibar-kibarkan sehingga berkobar-kobar dia ya enggak? Nah, antum harus tahu, kalau antum udah tahu adatnya orang Indonesia seperti itu, mau tak mau antum harus berbekal ilmu, harus persiapkan diri, semangat, harus rajin belajar, karena antum pasti akan diposisikan nanti ketika pulang. Kadang ya ikhwan, kita ini sebagai ustadz ya, seorang thalib kita ini kalau udah pulang itu dianggap ustadz sama orang-orang Indonesia ini, sehingga mau tak mau antum akan diposisikan sebagai mufti. Bukan lagi antum diposisikan sebagai ustadz biasa. Apa mufti? Antum diminta fatwa, ditanya dalam ini, bidang ini, seluruh bidang. Bidang rumah tangga iya, bidang mustola iya, bidang waris iya, ekonomi iya, muamalah iya, tauhid juga iya, fikih semuanya iya apa tidak? Semuanya ditanyakan kepada antum.
Ngalang-ngalakan antum itu Ibnu Taimiyah. Semuanya ditanyakan, kayak mufti saja. Ya apa tidak? Itu nyata ya ikhwan. Sehingga dari sini bagi seorang penuntut ilmu harus mau tak mau dia harus berbekal, bersiap-siap. Ya. Karena itu kondisi, keadaan yang akan membawa kita seperti itu. Ai minal ilmil wajib 'alaika ta'allumuhu fi aqidatika wa salatika wa siyamika wa ma kana fardu 'ainin 'alaika. Maknanya apa? Setelah engkau menekuni ilmu yang engkau butuhkan tadi, berupa ilmu yang wajib dalam bab akidah, dalam bab salat, dalam bab puasa, dan segala sesuatu yang sifatnya fardu 'ain. Wa kadza ba'da an ta'khudha mastata'ta minal Qur'anil Karim. Demikian juga antum menekuni satu bidang ilmu tadi, misalkan menekuni mustalah. Setelah kapan? Setelah engkau menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Wa idza hafidtal Qur'an wa atqantahu wa arafta tafsirahu fa huwa ahammul ulum wa miftahul khair. Kalau engkau telah menghafalkan Al-Qur'an, telah memutkinkan Al-Qur'an, telah mengerti tafsirnya, itu adalah ilmu yang paling penting. Ya ikhwan, ilmu yang paling penting ya adalah ilmu Al-Qur'an. Jangan antum fahami ilmu Quran itu cuma semata-mata tajwid. Jangan antum fahami cuma semata-mata makhraj huruf, sifatul huruf. Bukan. Ilmu Quran yang terpenting adalah fahmu ma'anihi wa tadabburuhu, memahami makna-maknanya, mentadabburinya, dan antum amalkan. Kalau cuma sekedar bacaan antum indah, tajwid antum bagus, makhraj antum bagus, wa anta musyrik, na'udzubillah, ma yanfa, ya, tidak bermanfaat juga ini tadi. Betapa banyaknya kita jumpai orang-orang yang pandai baca Al-Quran, bagus bacaannya, wa huwa musyrik, jatuh pada kesyirikan dalam bab kuburan. Ya apa tidak? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, tujuan diturunkan Al-Quran apa tujuannya? Untuk ditadaburin dan diamali, bukan sekedar untuk ditilawah. Sebagian orang, ada orang yang pandai baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, tapi tidak sadar dia terjatuh pada kesyirikan. Lihat ya ikhwan, orang-orang yang di kuburan, yang mengagungkan kuburan, yang di kuburannya ada kibab, yu'azzimun al-masyahid wal kibab. Kadang mereka ini adalah orang-orang yang hafidun lil Quran, mutqin fit tilawah, alimun fil qiraat. Apakah bermanfaat itu semua? La yanfa. Tidak bermanfaat ya ikhwan. Sehingga yang paling penting adalah an ta'rif tafsirahu, ya. Fahuwa ahammul ulum wa miftahul khair. Nah, ilmu Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an merupakan ilmu yang paling penting. Miftahul khair, kunci kebaikan. Wa huwa aula ma surifat fihi al-a'mar. Dan ilmu Al-Quran inilah adalah ilmu yang paling layak umur kita dihabiskan untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Makanya antum dituntut dari sekarang, dibimbing untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dengan menghafal Al-Quran, antum akan terbiasa gitu loh, menghafal, terbiasa mengingat, dan juga memudahkan antum nantinya untuk beristidlal, dan juga memudahkan untuk mempelajari Al-Quran, mentadabburi maknanya. Kenapa? Karena antum sudah hafal duluan. Wa ajaibuhu wa asraruhu la tanqadi. Keajaiban-keajaiban dan rahasia-rahasia Al-Quran tersebut tidak akan bisa berhenti, berakhir. Wa kadza ta'khudh minal lughah al-arabiyyah ma yastaqimu bihi lisanak. Demikian juga engkau ambil ilmu bahasa Arab tadi, yang mana dengan ilmu tadi engkau bisa meluruskan lisanmu. Ya apa tidak? Ambil pelajaran bahasa Arab, ya. Wa ta'rif bihi al-i'raba wa tarakiba al-lughawiyah, sehingga dengan ilmu bahasa Arab engkau tahu i'rab, tahu susunan-susunan kalimat bahasa Arab. Baca kitab tuh bisa, ya. Karena antum kalau ngerti ilmu lughah, ngerti ilmu bahasa Arab, bacaan antum akan benar dalam membaca Al-Quran. Antum memahaminya dengan benar gitu loh. Memudahkan ya ikhwan. Fa ilmul lughah al-arabiyyah
la siyama an-nahwu min ahamil ulum. Maka ilmu bahasa Arab, terlebih lagi ilmu nahwu, termasuk ilmu yang paling penting. Wa qad kana syekhuna rahimahullahu taala yahussu ala ta'allumin nahwi wa yahtammu bihi. Bahkan dulu Syekh Muqbil rahimahullahu taala sangat-sangat memotivasi, mendorong untuk mempelajari ilmu nahwu dan mendorong para muridnya agar perhatian terhadap bab bahasa Arab. Wa sayatil kalam 'ala al-ihtimam bil lughah al-arabiyyah min kalami syekhina rahimahullahu taala fi an-nasihah al-ashirah min hadhihi risalah. Nanti akan datang penjelasan tentang anjuran untuk perhatian terhadap ilmu bahasa Arab dari keterangan Syekh Muqbil pada nasihat yang ke-10 dari buku ini. Wa hakadha ta'khudh min al-ulumil alah ba'da an-nahwi wal lugha al-arabiyyah. Demikian juga engkau pelajari ilmu alat setelah engkau mempelajari ilmu bahasa Arab. Apa ilmu alat tersebut? Ilmu mustalah. Belajar ilmu mustalah. Ya, supaya antum tahu apa ini mu'dhal, apa ini munqati, apa ini mursal, apa itu marfu. Jelas ya? Syadz. Antum ngerti kenapa hadis ini dhaif, apa itu muttarib. Ya. Antum faham gitu loh dengan ilmu mustalah. Wa ta'rif al-imla wa tutqinaha. Ini juga ya ikhwan, ada pelajaran yang perlu antum pelajari juga, ilmu imla, dan engkau mutkinkan ai qawaidul imla, yaitu qawaidul imla. Nah, kemarin sempat kita mau pelajari tapi terputus, ya. Gimana cara nulis mu'minun. Nah, itu ada kaidahnya. Gimana tulisan mu'minun? Coba Muhammad. Coba ditulis. Habis bedolnya. Kelihatan itu. Mana? Spidol. Nggak ada sih itu. Itu di penghapus itu. Coba ditulis lafadz mu'minun. Mu'minun. Nah, itu tulisan mu'minun versi Muhammad. Nah, sedang nggak apa-apa. Mu'minun. Faza. Mu'minun. Atau mukmin saja, mukmin. Mukmin. Gimana tulisan mukmin bahasa Arab? Itu yang benar yang ditulis Fazah. Mukmin ya, mukmin. Itu ditulis. Nah, penulisan mukmin antum lihat di situ. Mu hamzah ditulis di atas wawu. Ya enggak? Nah, hamzah itu ya ikhwan, kadang ditulis di atas wawu. Kadang ditulis di atas alif. Ya enggak? Kadang ditulis di atas ya. Nah, itulah ilmu imla. Kapan ditulis di atas wawu, kapan ditulis di atas alif, kapan ditulis di atas ya, nah itu ada kaidahnya. Ya. Nah, kayaknya ini perlu belajar imla antum. Ya. Nah, itu tadi. Kita lanjutkan. Wa hakadza tata'allamu al-khat. Demikian juga engkau perlu belajar khat. Nah, khat ini. Nah, ini anak kalau imla pernah belajar.
Imla pernah belajar. Kalau ilmu khot ini ana pernah belajar tapi ndak bisa ana, ya. Khot itu kalau tulisannya itu bagus, kalau khot itu, ya, buat tulisannya khot bagus, ya. Ada khot rik'ah, ada khot nasikh atau segala macam katanya, ya. Itu ada kaidah-kaidahnya. Jadi misalkan contoh nulis syah, ya, syah. Nah, itu seni, dia tuh khot itu seni ukir, ya. Jadi misalkan syah, kalau kita kan nulisnya shin titik 3, ya. Nah, titik 3-nya langsung cuman garis set. Nah, set set set. Nah, gitu. Ya. Nah, itu anak enggak terlalu bisa, ya. Tapi bisa antum pelajari sendiri ilmu itu untuk ngelatih antum. Nah, ini anak nasihatkan kepada antum. Antum kalau ada waktu, ya, antum biasakan apa namanya, nulis Al-Quran itu. Coba antum biasakan, ya, antum sendiri. Kalau dulu sebenarnya zaman ana mondok, kitab ini kan susah. Nah, jadi ustadznya dikti. Misalkan gini, li'anna talibah, kita dengar ke, kita nyatet imla. Nah, antum ini ana mudahkan. Kitabnya, alhamdulillah kita sekarang banyak kitab, gampang gitu loh. Jadi antum tidak terbiasa nulis, ya. Nanti antum nulisnya lambat nanti. Perlu antum untuk melatih, ya. Gimana caranya supaya lancar antum menulis? Bisa buku ini tadi. Antum siapkan satu buku kosong. Nah, supaya antum dapat pahala, antum tulis ayat Al-Quran. Ayat apa saja, sehari satu saja ayat, besok salin lagi, besok salin lagi, untuk membiasakan. Nah, terus kalau antum sudah, pertama antum lihat ayat Al-Quran, kedua kalau bisa antum minta bacakan ke teman, sehingga misalkan contoh, dzalikal kitabu la raiba fi, yang baca misalkan Wandi, yang nulis Imam. Nah, nanti gantian, Mam, coba antum baca, Mam. Imam baca, ya ayyuhalladzina amanu, tulis sama Wandi, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ditulis sama Wandi, gantian antum. Lama-lama antum akan terbiasa, sehingga ketika disebutkan ada orang, antum duduk di depan majelis masyayikh, mereka menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, antum terbiasa gitu loh. Jangan kayak Muhammad tadi nulis mukminun, ya enggak? Nah, itu karena Muhammad nggak biasa. Yang biasa dipegang Muhammad tuh sutil, ya enggak? Muhammad terlalu banyak masak dia nih kayaknya, ya. Antum udah makan? Udah makan, Mak? Belum? Ngapa? Nggak ada lauk? Ada. Hari Minggu nanti siang insya Allah ada nasi, ya. Wa hakadha ta'khudh mimma yahtajuhu tullabul ilm minal ulumil alah wa tahfadz ba'dal mutun fiha. Demikian juga engkau hendaknya mempelajari sesuatu yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu berupa ilmu alat. Engkau hafalkan sebagian matan-matan yang ada. Tsumma ba'da dzalika tatakhassas fi ahadil ulum. Sudah menghafalkan matan-matan, antum takhassus pada sebagian bidang ilmu. Imma al-aqidah, antum takhassus pada bidang akidah. Kalau di zaman ana dulu di Darul Hadis Fyush, yang takhasus dalam bidang akidah seperti Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala. Wa imma fi tafsir, atau takhasus dalam bidang tafsir. Nah, kalau dulu yang ngajar mustafid, ngajar bidang
usul tafsir, qaidut tafsir seperti Syekh Mahdi Al-Jaunah. Mahdi Jaunah ya. Wa imma fil fiqh, wa imma al-fiqh. Nah, fikih kalau dulu di Markiz Al-Fiyush tidak diragukan lagi. Fikihnya ada pada Syekh Abdurrahman Al-Adani, alimul faqih. Wa imma al-hadis, atau bidang mustalah hadis. Ya. Mustalah hadis. Di Yaman, kalau di zaman ana di Fiyush dulu yang takhasus dalam bidang mustalah ini ngajar seperti Syekh Khalid Marjah. Ya, kalau di Ma'bar seperti Syekh Ali Ar-Razihi, Abdul Hasan Ali Ar-Razihi. Ingat ya, bukan Abdul Hasan Al-Ma'ribi, Abdul Hasan Ali Ar-Razihi. Atau Syekh Nuruddin As-Sudai Al-Wusabi, itu di Ma'bar mutakhasis dalam bab mustalah. Dan masih banyak dari tulabnya Syekh Muqbil ya. Kalau di Dhali ada namanya Syekh Abdul Ilah. Ya, Abdul Ilah Ad-Dhali'i. Wa imma nahu, atau dalam bidang nahu. Ya, dalam bidang nahu. Kalau di Yaman dikenal siapa? Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi misalkan seperti itu. Ya. Wa imma mustalah, ya. Ada atau dalam bidang mustalah. Adapun ilmu hadis itu, ilmu hadis itu lebih umum ya. Mustalah itu kaidah-kaidahnya gitu deh. Wangzur ragbataka ila ayyi fannin tamil. Kemudian engkau lihat kesenangan engkau ini ke bidang apa gitu loh. Kecondongan engkau ini tadi. Antum ini condongnya bidang apa? Oh, saya condongnya bidang tata boga, Ustaz. Oh, berarti antum mau jadi koki. Ya enggak? Oh, saya condongnya bidang teknik. Berarti antum mau jadi tukang listrik. Oh, saya condongnya bagian teknik Ustaz, bagian pertukangan. Oh, antum mau jadi teknik sipil berarti, pemborong. Oh, saya bagian pelihara kambing. Berarti bagian peternak. Ya enggak? Itu semua urusan dunia berarti antum. Ya. Wa tadhunnu wa tarju min nafsika anna Allah sayaftahu 'alaika fi wa yanfa'u bika walau akhadta fannain aw thalatha wa indaka qudra ala isti'abiha fahasanun. Ya. Kemudian engkau mengharap, ya. Engkau mengharap, engkau mengira dan mengharap dari dirimu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan padamu ilmu tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat padamu dengan perantara engkau melalui ilmu tadi. Walau akhadta fannain aw thalatha, kalau seandainya engkau mau pelajari takhususnya satu bidang atau tiga bidang atau dua bidang, nah itu misalkan satu bidang ilmu, dua bidang ilmu, tiga bidang ilmu, satu fan, dua fan, aw thalatha, wa indaka qudrah, engkau punya kemampuan untuk meraih semuanya, fahasanun, maka bagus. Ternyata Wandi mau takhusus dalam bidang akidah plus mustalah, bagus. Ya. Kalau di zaman anak dulu seperti yang dikenal dalam bidang usul fikih seperti Syekh Salakantush Abu Muhammad Salakantush Al-Adani. Kalau dalam bidang qaid fiqhiyah dikenal seperti Syekh Abbas Jaunah Abu Ammar Abbas Jaunah. Kalau bidang tauhid akidah Syekh Yasin Al-Adani. Banyak ya. Wa kullama takhassasta fi fannin intafa'ta wa nafa'allahu bika aktsar. Maka tatkala engkau takhassus pada satu bidang, maka engkau akan mendapatkan kemanfaatan dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan manfaat dengan perantara engkau lebih banyak lagi. Walakin uhibbu li talibil ilmi alla yatakhassas hatta yutqin al-Qur'an. Kata Syekh Adil, akan tetapi yang aku sukai bagi seorang penuntut ilmu agar dia jangan dulu takhassus sampai dia mutkinkan Al-Qur'an. Jadi yang lebih tepat sebenarnya antum lebih baik menghafal Al-Qur'an. Dimutkinkan hafalan Al-Qur'annya baru antum takhassusi gitu loh.
Faqad yushghil an hifdzil Quran. Kenapa? Karena takhasus ini tadi terkadang menyibukkan dari menghafal Al-Quran. Fayakunu hifdzul Quran alaihi ba'du syaqan. Sehingga kalau sudah takhasus, nanti menghafal Al-Quran setelahnya akan semakin berat gitu loh. Namun ya ikhwan, di sini suatu yang sering kami dengar, kami tanyakan kepada syekh, para masyayikh kami di negeri Yaman. Kami diantaranya pernah tanya sama Syekh Bashar Abu Abdillah Al-Adani, Bashar Al-Adani, tentang kondisi orang-orang Indonesia ini tadi, yang mereka kadang belajar di Yaman itu cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka datang ke Yaman tidak hafal Al-Quran, dan mereka belajar tauhid, belajar fikih, belajar yang lain. Kalau seandainya mereka mengkhususkan waktu untuk menghafal Al-Quran, mereka akan pulang ke Indonesia tanpa memiliki ilmu yang lain kecuali hafalan Al-Quran. Terus mana yang lebih didahulukan? Nasihat dari beliau, dari Syekhuna Bashar Al-Adani hafizahullah ta'ala wara'ah, kata beliau, kalau kondisinya seperti ini para penuntut ilmu, dahulukan saja belajar ilmu yang ada, karena waktunya singkat. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar usul fikih, ilmu-ilmu yang ada, sambil dibarengi menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena melihat kondisi negara Indonesia yang sangat butuh para dai yang mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang benar, sehingga sangat-sangat diperlukan ilmu-ilmu tadi. Ya. Walaupun secara ideal, thariqah yang benar dia menghafal Al-Quran dulu. Namun kalau seandainya dia menghafal Al-Quran dan dia tidak mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, karena bukan gampang, tidak mudah untuk menghafalkan Al-Quran menjadi mutqin itu ya ikhwan. Sedangkan kita di Indonesia ini butuh dakwah gitu loh ke masyarakat, menyampaikan tauhid, menyampaikan bahaya syirik, merinci secara tafsil bagaimana tauhid yang benar, dampak-dampak buruk syirik, sehingga butuh durus akidah tauhid ya. Apalagi di Indonesia ini banyak pemahaman syirkiyat, pemahaman yang mentamsil sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, pemahaman yang i'tizal, pemahaman Syiah, Rafidhah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya yang membahayakan akidah kaum muslimin. Ini semua butuh bagi kita untuk durus ya, mempelajari kitab-kitab para ulama, sehingga waktu untuk menghafal Al-Quran tersebut kadang tidak maksimal. Alhamdulillah bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala, di Syekhina Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliau membuat jadwal ada waktu halqatul Quran, ada waktu majelis Al-Quran. Kapan itu? Dari jam 8 pagi sampai jam 9. Semua di Markis Darul Hadis Bilfius semuanya sibuk dengan daras. Dari pojok sana, pojok sini, semuanya menghafal Al-Quran. Sigharan wa kibaran, rijalan wa nisaan. Anak kecil, dewasa, remaja, laki-laki, perempuan, semuanya menghafal Al-Quran. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Menghafal. Termasuk anak dulu juga ikut menghafal. Kadang halqana bersama orang Indonesia, kadang halqana sama orang Arab gitu loh, setoran Al-Quran. Difahami? Seperti itu. Wa qad sami'tu syekhuna aktsar min marrah yaqul, kami dulu sering mendengar dari Syekh Muqbil, beliau mengatakan, la uhibbu li talibil ilmi ay yashtaghila bil bahsi wat tahqiq qabla ay yahfadzal Quran. Kata Syekh Muqbil, aku tidak suka kalau ada seorang talibul ilmi menyibukkan dengan membahas, menyibukkan dengan mentahqiq wa takhrij hadis, mentahqiq, membahas ya, sebelum menghafal Al-Quran. Kata Syekh Muqbil, jangan menghafal Al-Quran saja dulu. Fa innal bahsa jazzabun yajzabuka thumma la tastati' an tatafarrag lil Quran. Dikarenakan al-bahs, mutalaah, membahas, tahu membahas. Bahas itu meneliti ya, satu materi, satu bab, membahas bab fikih, membahas bab hadis, menghukumi hadis. Nah, itu semua bisa menarik ya, jazzab, bisa menarik, menyeret. Orang kalau sudah masuk pada bab bahas, bab mutalaah, itu akan antum semakin susah keluar gitu loh. Faham? Susah keluar tuh gini. Antum kalau sudah membahas itu akan makan waktu. Akan panjang waktunya. Antum mutalaah dan memang enak gitu loh. Baca gini, penasaran.
Siapa sih perawinya? Kayak tadi loh, yang pagi tadi, dilihat siapa ini? Abdullah bin Atok, dicari perawinya. Ada enggak yang memuji? Ada yang mencela apa tidak? Ada yang menjarah, ada yang mengkritik, ada yang mentadil, misalkan seperti itu. Ya, makan waktu itu. Bukan kayak sekarang tek laptop. Enggak, kadang pakai kitab langsung gitu loh. Nah, sehingga kalau dia sudah masuk ke bahas, kadang dia tidak mampu untuk fokus menghafal Al-Quran. Wahya nasihatun min khabir wa mujarrib. Ya, ini nasihat dari orang yang sudah pengalaman. Wa alimin jahbiz, seorang alim jahbiz. Fajadirun bina talabatul ilmi an na'khudha bihadhin nasihah al-ghaliyah min hadzal imam al-kabir. Maka selayaknya sangat pantas bagi kita wahai para penuntut ilmu agar kita mengambil nasihat yang berharga dari seorang imam yang senior ini tadi. Lidah, oleh karena itulah ansah tullabal ilm ayyabda'u bihifdzil Qur'an qabla kulli syai'in. Aku nasihatkan bagi para penuntut ilmu agar mereka menghafal Al-Quran sebelum segala sesuatu. Wa ta'allama al-aqidah as-sahihah, serta mempelajari akidah yang benar. Wa kaifiyatis salah, dan tata cara salat. Wa furudil a'yan, dan kewajiban-kewajiban secara ain. Kama sabaq, yaitu juga ya kewajiban bagi penuntut ilmu mereka menghafal Al-Quran, kemudian mempelajari akidah yang benar, kemudian mempelajari salat dan kewajiban-kewajiban ain yang lain. Ya ikhwan, yang dimaksudkan oleh Syekh Adil di sini adalah tafasilul akidah. Ya, tafasilul akidah, tafasil as-salah. Adapun secara global mempelajari tauhid secara global adalah wajib sebelum mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari iman itu lebih wajib didahulukan awal kalinya sebelum mempelajari Al-Quran. Ya, dulu mereka para sahabat, ya, kunna nahnu ta'allamnal iman qabla an nata'allam Al-Quran. Ya, kami dulu mempelajari iman sebelum kami belajar Al-Quran. Falamma ta'allamna Al-Quran fazdadna bihi iman. Ya, tatkala kami belajar Al-Quran maka iman izdad, bertambah. Kapan itu? Mereka pelajari iman dulu. Maknanya belajar tauhid dulu secara global. Ada rincian-rincian itu fardu kifayah. Ya, jadi yang paling penting tauhid bagus. Ya. Wa yurakkizu juhudahum ala hifdzil Qur'anil Karim. Fa kullu khairin huwa fi hadzal Qur'an al-mubarak. Ya, hendaklah mereka fokuskan kesungguh-sungguhan mereka, pengorbanan mereka untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim, maka segala kebaikan itu ada dalam Al-Qur'an yang dimuliakan ini tadi, Al-Qur'an yang diberkahi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarak, kitab yang diberkahi. Jelas? Wadihun jiddan ya ikhwan, ya tullabul ilm. Bagi para penuntut ilmu, antum hendaknya jangan malas-malas untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, karena itu inti dari segala ilmu. Antum semakin antum menghafalkan Al-Quran, maka antum akan semakin cerdas, semakin pintar. Wallahu ta'ala. Shom naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Fa insyaallah ta'ala nanti ketemu besok subuh pelajaran fikih ya.